hakim, dan penghukum. Dan kamu pintar semua ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik, pada akhir pembelajaran ini kalian bisa memahami arti suara hati, mensyukuri anugerah suara hati, bertindak sesuai dengan suara hati, bersikap kritis, dan bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan hidup. Sebelum kita maju pada kegiatan berikut, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita speaking dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, 3, 2, 1. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hendak buat itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati, hendaklah buat itu. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Minta kalian duduk tenang untuk menyaksikan kisah yang Ibu tayangkan dalam video berikut ini. Dimohon konsentrasi adik-adik, karena sebentar setelah adik-adik menonton video, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik. Yang berikut, nilai-nilai positif apa yang bisa dipetik dari kisah dalam video tersebut? Ayo yang lain. Yorin, silakan Yorin. Peduli dan membantu. Sikap peduli, sikap membantu. Lalu yang berikut, kalian diminta untuk menemukan satu peristiwa dalam hidup kalian yang menggambarkan sebuah pergulatan dalam proses pengambilan keputusan dan kecelakaan pengalaman ini. Ibu minta satu orang. Saya, Bu. Ya, Dino diminta sekali ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang terjadi di lingkungan saya. Ketika saya mau pergi ke kebun, saya sering melihat buah-buahan di kebun tetangga saya. Suara hati saya berkata bahwa saya tidak boleh mengambil yang bukan hak milik saya. Tetapi tiba-tiba suara hati itu hilang dan saya langsung pergi mengambil buah-buahan yang bukan hak milik saya. Di situ saya menyadari bahwa saya tidak mampu membendung suara hati saya. Sekian saja pengalaman dari saya. Tepuk tangan untuk Dino. Sebentar, setiap kelompok ada yang mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Lalu kelompok lain memberikan tanggapan. Untuk itu Ibu minta kalian masuk dalam kelompok.
Yang ibu minta 2 orang yang laki-laki dan perempuan untuk membacakan kitab suci Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Ibu minta yang bertugas berdiri ya. Menghadap ke depan. Teman-teman lain yang mendengar. Bacaan diambil dari Galatia. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Katekisme Gereja Katolik. Hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara benar. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan bersama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari Bapak kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan Saudara Aren untuk membaca. Makna yang kami petik adalah kami harus mengikuti keinginan Roh dalam melaksanakan semua tindakan dalam hidup kami. Kami harus berani melawan keinginan daging karena keinginan daging bertentangan dengan Roh. Yang kedua, sikap. Sikap-sikap yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan suara hati adalah kasih sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Suara hati menurut Gaudium et Spes artikel 16, yaitu manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Roh Kudus akan membantu kita untuk mampu mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita. Yang keenam, menurut Katekismus Gereja Katolik, suara hati adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah suara hati perbuatan konkret yang ia rencanakan atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Yang ketujuh, konsekuensi bagi kami apabila kami menuruti suara hati dalam setiap tindakan, baik yang merasa senang, bahagia, aman dan damai. Tetapi apabila kami tidak menuruti suara hati atau tindakan kami bertentangan dengan suara hati, akan merasa bersalah dan tidak aman atau tidak tentram. Suara hati dapat saja keliru itu. Yang pertama karena kita tidak pernah menghiraukannya. Yang kedua, pengaruh emosi, pengaruh perasaan malu, takut, marah, atau karena keadaan. Misalnya kita lapar, kita melihat buah mangga, terpaksa kita menolak Roh Kudus, tetapi kita mengikuti keinginan daging. Jadi kita mencuri orang punya mangga. Lalu yang ketiga, suara hati dapat keliru karena kurangnya pendidikan dalam keluarga, kurangnya kejujuran, pengampunan, kepedulian, sehingga apa yang kita buat di luar keluarga, di sekolah, di masyarakat, selalu mengikuti keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Roh. Lalu suara tidak berkeliru karena pengaruh lingkungan dan pandangan masyarakat sekitar. Orang belum mengerti apa itu suara hati, bagaimana fungsi suara hati, dan bagaimana cara kerja suara hati, dan bagaimana tindakan kita terhadap suara hati yang tepat. Pandangan kitab suci tadi dalam Galatia bab 5 ayat 16 sampai dan 25, kita harus melaksanakan tindakan yang baik berdasarkan keinginan Roh Kudus. Lalu kitab suci yang lain juga dalam Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Di sana Santo Paulus mengatakan bahwa dalam diri kita itu ada dua hukum, yaitu hukum Allah
hukum roh dan hukum dosa. Kita diminta untuk mengikuti hukum Allah atau hukum roh. Lalu dalam Gading Efes artikel 26 ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan yang bertentangan dengan suara hati. Baik adik-adik, untuk itu adik-adik diminta untuk membaca dalam LKPD itu ada sebuah renungan, refleksi singkat untuk adik-adik. Adik-adik diminta untuk membaca dalam hati. Membaca dalam hati sebuah renungan singkat yang berjudul Harga Kejujuran. Kalian diminta untuk membuat moto yang mengungkapkan sebuah keinginan untuk bertindak sesuai tujuan yang benar. Misalnya prestasi, yes, jujur, harus. Hiasilah moto yang sudah kamu buat dan tempelkan di meja belajar. Nomor 2, buatlah sebuah doa mohon kehendak yang kuat untuk melakukan sesuatu berdasarkan suara hati.